Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Oke, semoga semuanya hari ini dalam keadaan sehat ya. Dan Ibu berharap kalian terus menjaga kesehatan kalian. Nah, jadi hari ini itu kita akan belajar mengenai manajemen. Ada yang tahu apa itu manajemen? Ada yang tahu? Pengaturan, Bu. Oke, pengaturan. Nah, untuk masuk ke lebih lanjut mengenai manajemen ini, ya kita ada baiknya kita awali dengan doa dulu ya. Ibu minta Grafon mungkin memimpin dalam doa. Suara saya kedengaran, Bu? Sangat kedengaran. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, dan pada pagi hari ini kami ingin mengikuti kelas kelas ini. Tuhan pimpin dan sertai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, terima kasih untuk Grafon yang sudah memimpin kita di dalam doa. Nah, jadi melalui pembelajaran hari ini, Ibu berharap anak-anak sekalian itu bisa memahami apa itu manajemen, apa itu unsur-unsur yang ada dalam manajemen, apa fungsi-fungsinya, dan apa kegunaannya atau prakteknya dalam kehidupan kita sehari-hari, salah satunya yaitu dalam lingkungan sekolah. Kita langsung masuk saja. Manajemen. Oke, jadi pengertian manajemen itu yang pertama mungkin bisa dibacakan oleh Yuke. Pengertian yang pertama, manajemen adalah seni maupun ilmu dalam mengelola segala sumber daya, yaitu manusia, alam, modal, dan sebagainya, untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Makasih, Bu. Oke, terima kasih, Yuke. Nah, jadi yang perlu kita garis bawahi di sini yaitu mengelola dan secara efektif dan efisien. Oke, pengertian yang kedua, silakan dibacakan oleh Teresia. Baik, Bu. Yang kedua adalah manajemen bahasa Prancis kuno, yakni menagamen, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Oke, jadi dalam bahasa Prancis itu, khususnya Prancis kuno, manajemen itu sama ya pengucapannya, yaitu manajemen, yaitu melaksanakan dan mengatur. Pengertian yang ketiga ini diambil dari seorang ahli. Kepada Elisa mungkin bisa bantu Ibu membacakannya. Baik, Bu. Menurut SP Hasibuan 2008, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Oke, menurut ahli yaitu SP Hasibuan ini juga kita menggarisbawahi manajemen itu yaitu mengatur dan secara efektif dan efisien juga. Nah, pengertian yang terakhir ini juga masih dari ahli dari GR Terry yang mengatakan bahwa manajemen itu sebuah proses yang terdiri atas kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menguraikan sumber daya manusia dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan. Oke, jadi dari pengertian tersebut kita tahu ya bahwa garis bawahnya itu manajemen itu merupakan proses mengatur atau mengelola secara efektif dan efisien sehingga tercapailah suatu tujuan yang telah ditetapkan. Nah, Ibu mau bertanya, ketika ada suatu manajemen dalam suatu organisasi mungkin atau perusahaan, kita biasa sering atau sangat sering mendengar kata manajer. Menurut anak-anak sekalian, apa itu manajer? Ada yang tahu? Yang melakukan manajemen. Ya, Teresia yang bisa seseorang yang melakukan manajemen. Begitukah? Iya, Ibu. Oke, secara lengkapnya, manajer itu merupakan seseorang yang karena pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan
kesimpulannya, dipercayakan suatu organisasi untuk memimpin, mengatur, mengelola, mengendalikan, dan mengembangkan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuannya. Jadi benar yang dikatakan teman kita Tere, bahwa manajer itu merupakan orang yang memangku jabatan untuk memanajemen. Oke, kita masuk berikutnya, yaitu mengenai unsur-unsur dalam manajemen. Unsur-unsur dalam manajemen itu biasanya kita kenal ada dengan 6M ya. Nah, yang pertama, kita masuk yang ke pertama. Manajemen itu merupakan manusia. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi mengenai manajemen, Ibu mengharapkan anak sekalian membuat catatannya ya. Nanti karena dari catatan ini, dari materi ini, Ibu akan menyuruh kalian tugas untuk membuat mind mapping. Jadi, ambil garis-garis besarnya untuk dibuat ke dalam tugas. Oke, kita lanjut. Yang pertama, man atau biasa disebut dengan manusia. Nah, dalam manajemen ini harus ada manusia. Kenapa harus ada manusia? Karena kita tahu manusia itu merupakan manajer tadi. Itu yang mengelola suatu organisasi atau perusahaan itu agar tercapai tujuannya. Jadi, nggak mungkin kan manajemen itu bisa berjalan dengan baik kalau tidak ada orangnya. Yang kedua, money atau uang. Ya, benar sekali ya, karena dalam memimpin atau dalam memanajemen kita butuh uang. Butuh uang untuk mengatur segalanya. Karena tanpa uang kita nggak bisa ya membuka usaha atau melakukan suatu kegiatan. Uang itu sangat dibutuhkan juga. Nah, yang ketiga, material itu atau bahan. Bahan ini tuh merupakan objek manajemen, ini yang akan dikelola untuk mencapai tujuan-tujuan tadi itu. Ini juga sangat penting dalam manajemen. Yang keempat, itu mesin. Mesin ini berguna ya, apalagi kita tahu kecanggihan teknologi saat ini tuh kita sama sekali nggak bisa untuk menghindarinya. Kita sangat butuh, apalagi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Jadi mesin ini sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas kerja manusia itu. Nah, yang kelima yaitu metode. Metode ini itu merupakan cara-cara ataupun pendekatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Tanpa metode, tujuan kita itu akan cenderung lambat terjadi karena tidak ada cara-cara atau strategi-strategi yang tepat untuk mencapai tujuan itu ya. Nah, yang terakhir itu pasar. Kenapa pasar ini penting dalam manajemen? Karena ketika seorang manajemen sangat penting untuk menguasai pasar. Karena pasar inilah nantinya hasil dari apakah manajemen kita itu baik atau tidak. Jadi untuk pasar ini biasanya kalau kita gunakan itu contohnya penjualan produk, mengetahui seberapa luas pasar yang kita lakukan. Oke, kita masuk selanjutnya. Sampai situ Ibu mohon kalian mengerti ya. Jika ada pertanyaan, langsung saja diajukan di tengah-tengah, jangan ditahan-tahan, nanti lupa ya. Kita masuk ke fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu juga ada 4. Biasa kita sebut planning, organization, actuating, dan controlling. Selain sebagai fungsi, yang 4 ini juga biasa sebagai prosedur-prosedur dalam manajemen. Yang diawali pertama, perencanaan. Kenapa sih manajemen itu butuh perencanaan? Karena begini, tanpa perencanaan, suatu organisasi atau perusahaan itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Tujuan-tujuan yang telah ditetapkan nggak akan bisa terrealisasi dengan baik. Sehingga kita butuh perencanaan. Itu sama dengan contohnya, Yuke minggu depan itu mau ujian akhir semester. Tapi dia nggak buat rencana untuk belajar, untuk mengulang materi, untuk mengerjakan soal. Maka bisa kita katakan bahwa ujian Yuke yang akan datang itu tidak akan berjalan dengan baik. Karena tanpa perencanaan. Berbeda dengan contohnya Grafon, yang melakukan perencanaan terhadap ujiannya di minggu ke depan, minggu yang akan datang. Pasti bisa kita katakan, perencanaan yang dilakukan Grafon itu akan lebih efektif dan efisien daripada Yuke yang tanpa perencanaan. Begitu ya, itu ilustrasinya. Tapi itu hanya ilustrasi, jangan nanti dibilang ke temannya, Yuke nggak belajar, nggak gitu ya. Oke, kita masuk ke fungsi pengorganisasian. Nah, kenapa pengorganisasian ini penting? Ini sangat penting. Kenapa? Karena dalam organisasi ini, itulah upaya untuk menciptakan struktur yang sedemikian rupa sehingga saling berhubungan satu sama lain. Nah, dalam pengorganisasian ini juga, seorang pemimpin itu harus mengorganisasi dengan baik agar
semua aspek-aspek yang telah ditentukan tadi, fungsi-fungsi yang tadi, unsur-unsur yang telah kita bahas tadi itu bisa berjalan dengan baik. Oke. Kalau Ibu kecepatan ngomongnya bisa bisa diingatkan. Yang ketiga itu fungsi penggerakan atau biasa kita sebut actuating. Nah, dalam actuating inilah tindakan di mana orang-orang yang telah ditetapkan tadi itu bekerja. Mereka bekerja secara kesadaran, secara bersama-sama. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan-tujuan yang di planning tadi yang udah ditetapkan itu. Nah, jadi dalam actuating ini, orang-orang yang menggerakkan manajemen itu harus memiliki motivasi dan arahan. Sehingga dalam actuating inilah semua itu diatur, sehingga pekerjaan atau pelaksanaannya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, yang keempat itu fungsi pengawasan, atau dalam bahasa Inggrisnya controlling. Nah, kenapa sih Bu dalam manajemen itu butuh pengawasan? Ya, sangat butuh ya. Kenapa butuh? Karena apa yang kita kerjakan dalam kita memanajemen sesuatu itu supaya berjalan dengan baik. Ini juga berhubungan dengan penilaian, pengendalian, ke arah-arah yang telah ditetapkan tadi, supaya tidak melenceng dari tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan yang efektif tadi itu ya. Oke, kita masuk kepada bidang-bidang. Nah, bidang-bidang manajemen ini itu terbagi atas 5. Ada produksi, keuangan, pemasaran, personalia, dan administrasi. Nah, kita bahas satu-satu. Yang produksi. Manajemen produksi. Kita tahu bahwa produksi itu merupakan kegiatan mengelola suatu produk untuk dinikmati oleh konsumen. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya, kalau manajemen produksi itu sebuah usaha untuk menambah nilai guna suatu barang ataupun jasa. Nah, jadi orang-orang yang bekerja dalam manajemen produksi inilah, dia berfungsi untuk berpikir bagaimana cara untuk memproduksi suatu barang ataupun jasa untuk kepuasan konsumennya, begitu ya. Nah, kita masuk yang kedua, manajemen pemasaran. Nah, setelah tadi di manajemen produksi menghasilkan sebuah barang ataupun jasa, di manajemen pemasaran inilah orang-orang yang bekerja dalam manajemen ini itu berpikir harus menghasilkan sebuah kreativitas ataupun ide-ide bagaimana untuk memasarkan produk itu ke pasaran luas, memperkenalkan produk agar bisa dinikmati oleh semua orang. Nah, ketika produk yang kita hasilkan itu laku di pasaran, maka bisa kita katakan perusahaan itu berhasil ya dalam memanajemen organisasi atau perusahaannya. Nah, yang ketiga itu tentang keuangan. Kita tahu ya, kalau apalagi berbicara tentang uang, pasti kita langsung uang gitu ya. Oke, manajemen keuangan itu disinilah mengatur bagaimana tentang dana-dana yang ada dalam organisasi ataupun perusahaan, apa yang masuk, apa yang keluar. Nah, itu di manajemen keuangan ini ya, bagaimana kalau kita di sekolah mungkin kita bilang ini bendahara ya. Nah, di sini itu manajemen keuangan, mengatur dana-dana. Nah, terus setelah itu ada manajemen personalia. Nah, jadi dalam manajemen personalia ini mengenai bagian manajemen yang memperhatikan orang-orang dalam organisasi. Jadi contohnya nih, Yuko. Bisa kita bilang Yuko ini seorang yang bekerja dia bertugas di manajemen personalia. Nah, dia inilah yang nantinya akan memperhatikan, yang akan mengawasi karyawan-karyawan dalam organisasi ataupun perusahaan-perusahaan itu. Dia melihat bagaimana kinerja si A, bagaimana kinerja si B, bagaimana kinerjanya si C, begitu ya. Nah, yang terakhir itu ada manajemen administrasi. Nah, jadi manajemen administrasi ini itu bentuk usaha ataupun aktivitas ini yang erat dengan pengaturan kebijakan-kebijakan dalam organisasi ataupun perusahaan. Ini juga berbicara atau berhubungan tentang pencatatan, penyuratan, pembukuan. Kalau di sekolah kita bisa bilang ini seperti sekretaris ya, yang mengatur tentang surat menyurat, tentang ya apa yang dibutuhkan lah, tentang sesuatu file-file seperti itu yang dibutuhkan dalam organisasi ataupun perusahaan. Oke.
Manajemen di sekolah. Nah, manajemen sekolah itu merupakan mengatur agar seluruh potensi sekolah itu berfungsi secara optimal untuk mendukung tujuan-tujuan sekolah tadi itu. Nah, dalam suatu sekolah, penanggung jawabnya itu merupakan kepala sekolah ya. Manajer itu bisa kita katakan sebagai kepala sekolahnya. Kepala sekolah itu sebagai manajer. Nah, begitu. Nah, jadi dalam sekolah, sekolah kita, itu ada kepala sekolah, wakilnya, banyak wakil ya di sekolah. Biasanya ada wakil kurikulum, wakil di bidang kesiswaan, di bidang sarana, di bidang hubungan masyarakat, ada juga wali kelas, ada juga guru BP, kepala tata usaha. Mereka ini memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Kalau kepala sekolah seperti Ibu katakan tadi itu memimpin suatu sekolah, sedangkan wakil-wakilnya inilah yang akan membantu dia, yang akan membantu kepala sekolah dalam memanajemen itu. Nah, wali kelas itu seperti yang kalian ketahui, dia memanajemen di dalam kelas. Jadi tadi kepala sekolah memanajemen semua warga sekolah. Kalau wali kelas, dia memanajemen di dalam satu kelas yang telah ditetapkan. Contohnya, kelas 11A, 11B, 11C, begitu. Ada guru BP atau guru BK, ini tuh yang akan mengatasi masalah-masalah di sekolah, mungkin mengkonseling siswa, seperti itu ya. Dan kepala tata usaha beserta jajarannya. Kepala tata usaha ini itulah bisa kita bilang yang berurusan dengan administrasi, mengatur soal-soal ujian kita, mengatur tentang data-data pribadi siswa, data-data guru, seperti itu. Oke. Nah, ini mengutip sebuah kalimat dari John Maxwell. Dia mengatakan pemimpin adalah orang yang mengetahui suatu cara, menjalankan dan sekaligus menunjukkan cara tersebut. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa memimpin itu kita nggak yang harus semena-mena dengan orang lain, nggak secara otoriter, tapi kita tahu cara untuk memimpin, kita tahu caranya, kita menjalankan dan kita menunjukkan cara itu. Nggak hanya bilang, hei kamu kerjakan ini, kamu lakukan ini, kamu praktekkan itu, tidak ya. Tapi kita yang menunjukkannya itu. Jadi sebelum kita meminta orang lain untuk melakukan sesuatu, kita harus mempraktekkannya. Bagaimana? Manajer itu biasanya dia itu memimpin, dia itu mau karyawan-karyawan atau bawahannya mungkin disiplin, dia ingin karyawan-karyawannya atau bawahannya mungkin tepat waktu, kreatif, terampil. Nah, sebelum dia menginginkan itu, pemimpin itu harus tahu gimana cara untuk kreatif, gimana cara disiplin, gimana aturannya, dan menjalankannya dan menunjukkan cara-cara itu. Jadi, manajer itu atau proses manajemen itu tidak hanya semata-mata tentang otoriter atau tentang suruh-menyuruh ya, tapi dia juga harus bisa menunjukkan kepada semua orang, terutama bawahannya, bagaimana bekerja dengan baik, sehingga dia juga bisa memiliki relasi yang baik dengan bawahannya tersebut. Oke, sampai sini pembelajaran kita hari ini, sangat singkat ya, tapi Ibu berharap kalian dapat banyak dari materi hari ini. Nah, jadi Ibu ada tugas untuk kalian kerjakan. Jadi Ibu telah menyediakan Kahoot yang akan ditutup besok pukul 11 malam. Jadi Ibu mau kalian mengerjakan Kahoot ya. Jangan lupa untuk mengerjakannya. Linknya udah Ibu share di Teams. Silahkan nanti lihat. Dan Ibu juga ada tugas kalian untuk membuat struktur organisasi di sekolah ya, beserta fungsi dan tanggung jawab masing-masing dari setiap organisasi itu, dari setiap anggotanya ya. Itu dikerjakan. Dan Ibu berharap kalian mengerjakannya dan akan dikumpulkan di pertemuan berikutnya, minggu depan ya. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Sekalian harus semangat terus, harus bisa memimpin, dimulai dari memimpin diri sendiri, baru nanti kelak akan memimpin orang lain. Nah, jadi itulah pembelajaran kita hari ini. Ibu berterima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti kelas dengan baik, yang telah mengikuti arahan dengan baik. Untuk doa, Ibu minta mungkin juga untuk menutup kita dalam doa. Oh ya, nanti setelah doa, kita akan melakukan asinkronis ya. Asinkronisnya ada di Teams. Semua pergi ke Teams di sana, dan Ibu juga stand di Teams. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan
tugas ataupun ada yang mau ditanyakan tentang materi hari ini, bisa menghubungi Ibu di Teams. Dan kalian juga jangan lupa untuk mengerjakan mind mapping-nya. Oke, mind mapping dikerjakan. Nanti kita berkomunikasi lagi di Teams. Ibu minta untuk juga memimpin dalam doa. Oke, Ibu Lisa dan teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa Maha Pengasih Maha Penyayang, terima kasih berkat-Mu kepada kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami telah mengakhiri pembelajaran kami, berkatikan apa yang telah kami dapatkan dan apa yang kami pelajari bersama Ibu Lisa, dapat kami tanamkan dalam hati dan pikiran kami agar menjadi pengetahuan di masa depan. Berkatikan juga Ibu Lisa, semoga ia tetap sehat dan bisa mengajar di pertemuan selanjutnya. Dan Bapa kurang sempurna seperti depan-Mu, amin. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih semuanya. See you next week. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu.